Shalom, selamat malam Bapak, kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan semua anggota keluarga. Kami mengucapkan selamat malam dan selamat berjumpa kembali dalam persekutuan doa hari Jumat melalui online. Bapak, Ibu, pada malam hari ini, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala berkat yang sudah diberikan Tuhan kepada kita dari hari lepas hari hingga sampai pada malam hari ini. Kita boleh menerima berkat Tuhan, dapat mengikuti persekutuan doa malam hari ini dengan baik. Baiklah Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita mulai saja persekutuan doa pada malam hari ini dengan memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 450, bait yang pertama dan yang ketiga. Hidup kita yang benar. Bapak, Ibu, marilah kita berdoa bersama-sama. Kami hantarkan. Bapa Maha Besar, Allah Bapa kami di surga, kami datang ke hadirat-Mu Bapa pada malam hari ini. Kami ingin mengucap syukur kepada Engkau oleh karena berkat yang senantiasa Tuhan curahkan di dalam setiap kehidupan kami dari hari lepas hari hingga sampai pada malam hari ini. Kami masih tetap menerima berkat-berkat Tuhan. Pada malam hari ini Bapa, kami akan memuji dan memuliakan Engkau. Kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau hadir di dalam setiap keluarga kami, sehingga kami boleh menerima firman Tuhan dan kami jadikan sebagai pedoman di dalam kehidupan kami sehari-hari, di dalam kami mengasihi Tuhan dan mengasihi kepada sesama. Tuhan, kami juga berdoa bagi Saudara Fanani yang akan menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan Roh-Mu yang kudus kepadanya, sehingga apa yang disampaikan biarlah seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu.
dan biarlah menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita menerima firman Tuhan, Bapak Ibu, marilah kita memuji nama Tuhan dengan kidung pujian 454 bait yang pertama. Indahnya saat yang teduh. Waktu selanjutnya kami haturkan kepada Saudara Fanani. Waktu kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Lusika. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada saat ini bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita, sudah disiapkan ya. Kita akan buka Alkitab kita dari kitab Mazmur. Kita buka kitab Mazmur 105 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Mazmur 105 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Demikian. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah bagi Dia, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizat dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita di seluruh bumi, berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham, akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Demikianlah pembacaan dari Mazmur 105. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dimanapun berada, mungkin ada sebagian dari kita
yang saat ini mengikuti persekutuan atau mendengarkan renungan Jumat dari rumah masing-masing. Ada yang bersama dengan keluarganya, atau mungkin ada juga yang berkumpul dalam kelompok kecil bersama juga dengan jemaat GKJ Tlogosari yang berdekatan. Atau mungkin ada juga yang mendengarkannya sendirian di kamar. Atau mungkin ada juga yang mendengarkan sembari mengendarai mobil perjalanan ke suatu tempat. Ya Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di Semarang maupun yang ada di luar kota yang mendengarkan renungan ini, kalau kita hitung mundur dari saat ini sampai ke masa-masa awal pandemi, kira-kira awal bulan Maret, artinya kita sudah 7 bulan lamanya ada dalam kondisi ini, ada dalam situasi ini. Sudah 7 bulan kita tidak bisa bertemu banyak orang, kita tidak bisa menjabat tangan saudara kita, bahkan yang ada di samping kita. Tadi saya tidak berjabat tangan dengan Bu Lusika loh. Padahal biasanya kalau kita bertemu kita akan berjabat tangan, tapi kali ini tidak bisa. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sudah 7 bulan lamanya kita ada dalam situasi yang mungkin kurang menyenangkan. Bahkan di awal-awal pandemi ada banyak orang kemudian mempertanyakan keberadaan Tuhan. Kira-kira Tuhan itu ada di mana toh? Kenapa Tuhan tidak menolong kita? Kenapa Tuhan tidak hadir? Kenapa Tuhan membiarkan pandemi ini terus berlangsung? Pada waktu itu ketika awal pandemi kita semua bertanya. Tetapi sekarang ketika sudah 7 bulan kita melewati masa-masa ini, kita menyadari bahwa ternyata Tuhan ada di sekitar kita. Bahwa ternyata Tuhan memberkati kita. Kita harus tetap bersyukur ketika setiap pagi hari kita masih bisa menghirup udara, kita masih bisa membuka jendela, melihat matahari pagi, kita masih bisa video call dengan keluarga kita mungkin dari jauh. Kita bersyukur untuk semuanya itu. Bahkan untuk anak-anak yang saat ini harus sekolah online dengan tugas-tugas yang banyak sekali, tetapi anak-anak kita tidak seperti yang diberitakan di televisi. Oh katanya ada banyak anak mengalami depresi, tetapi kita melihat anak-anak kita, cucu-cucu yang ada di rumah, ternyata mereka masih bisa tertawa dengan riang. Jika kita melihat tawa mereka itu artinya, oh iya Tuhan, bersyukur karena anak cucuku masih Tuhan berkati, Tuhan berikan sukacita. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya meskipun kita harus tetap bersyukur, tidak bisa dipungkiri bahwa ada peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan yang kita alami. Misalnya ada beberapa dari warga jemaat yang mengalami PHK. Dan itu tentu bukan hal yang menyenangkan. Bahkan tidak hanya jemaat yang mengalami PHK, tetapi di antara jemaat kita di GKJ Tlogosari ada orang-orang yang mengambil keputusan untuk melakukan PHK. Jadi yang bagian mengurus, oh ini siapa saja yang harus di PHK, berapa orang yang harus di PHK. Dan ternyata baik yang terkena PHK maupun yang memutuskan untuk mem-PHK orang lain, itu adalah posisi yang sama-sama tidak menyenangkan. Belum lagi mungkin beberapa dari jemaat, bahkan keluarga pastori, keluarga Pak Anung juga pernah terjangkit COVID dan sekarang sudah sembuh pulih beraktivitas kembali. Dan ada jemaat-jemaat yang lain juga yang juga mengalami, pernah merasakan terkena COVID-19. Tetapi saat ini puji Tuhan sudah bisa sembuh. Tetapi bagaimanapun juga mungkin ada jemaat kita atau juga jemaat di gereja lain atau tetangga kiri kanan kita yang kemudian di masa pandemi ini harus dipanggil Tuhan lebih cepat lewat adanya pandemi. Tentu kita merasa kehilangan, bahkan jika mungkin itu adalah keluarga kita sendiri, tentu kita merasakan, oh Tuhan kenapa saya harus kehilangan
Oh misalnya bapak atau ibu atau saudara yang lain. Tetapi kita melihat selama 7 bulan ini, meskipun kita ditinggalkan oleh keluarga kita, tapi Tuhan menyertai kita. Kita masih bisa bertahan di masa pandemi sampai saat ini. Kita masih bisa bertahan meskipun kita sudah secara fisik tidak bersama lagi dengan anggota keluarga kita. Itu adalah wujud nyata dari penyertaan Tuhan atau janji Tuhan untuk menyertai kita. Tadi kalau kita perhatikan dalam Mazmur 105 ayat yang ke-8, ayatnya seperti ini. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Di sini diceritakan bahkan di ayat 11, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Ini bukan hanya janji belaka Bapak Ibu, tetapi sungguh-sungguh Tuhan memberikan, Tuhan menyertai sampai kepada perolehan akan tanah Kanaan ini. Seperti itu juga Tuhan menyertai hidup kita. Meskipun di dalam kesesakan, meskipun di dalam kesusahan, Tuhan menyertai kita. Nah Bapak Ibu, saya punya satu cerita. Ya. Jadi ada 3 orang pemuda. Mereka hidup di sebuah desa, dan desa ini terpisah dari wilayah yang lainnya, karena desa ini dengan desa yang lain atau wilayah yang lain terpisah oleh jurang yang sangat dalam dan sangat luas. Pada suatu hari di desa ini terjadi kelaparan, tidak ada hasil panen sehingga mereka mengalami penurunan hasil panen dan diprediksi mereka akan mengalami kelaparan besar. 3 pemuda yang tadi saya sebutkan kemudian berpikir bagaimana caranya banyak orang di desa itu juga keluarga mereka tidak mati kelaparan. Kemudian ia memikirkan untuk membuat jembatan yang menghubungkan desa mereka dengan wilayah yang lain di seberang jurang itu. Tetapi banyak orang meremehkan, tidak mungkin, karena jurang itu sangat dalam. Bahkan kami pernah membuat jembatan yang sangat kokoh. Yang membuat jembatan itu adalah ayah dan kakekmu sendiri. Jadi kalian anak-anak muda tidak mungkin bisa membuat jembatan yang lebih kokoh dari itu. Lawang jembatan yang paling kokoh saja sudah roboh, kalian tidak mungkin bisa. Akhirnya 3 pemuda ini berjalan menuju ke tepian desa mereka itu untuk melihat apakah benar tidak bisa lagi dibangun jembatan yang kokoh. Dan mereka melihat di sana, ternyata jurang itu begitu dalam dan luas. Memang mustahil untuk membuat jembatan. Akhirnya mereka kemudian merebahkan badan di tanah dan melihat ke langit dengan putus asa. Wah, sepertinya tidak mungkin keluar dari kelaparan. Wah, tidak mungkin membuat jembatan itu. Tetapi ketika mereka melihat ke langit, kemudian mereka melihat ada sekelompok burung yang terbang di atas mereka dan menyeberangi jurang itu. Dari situ mereka memiliki semangat yang baru. Oh, jika burung saja diberkati Tuhan, mereka bisa menyeberang jurang ini, apalagi kita yang adalah manusia yang diberi akal budi, pasti bisa menyeberang jurang itu. Akhirnya dengan semangat mereka mengumpulkan kayu-kayu yang ada di sekitar mereka untuk membuat jembatan dan mereka mau masang. Setelah dipasang, ternyata berhasil. Tetapi baru 1/4. Mereka berpikir masih harus menyelesaikan 3/4-nya lagi. Akhirnya mereka pulang, mengambil peralatan yang lebih banyak. Mereka mengambil kayu di hutan supaya bisa membuat jembatan yang lebih panjang dan lebih kokoh lagi. Dan setelah mereka berjuang mencari kayu, mereka semua akhirnya bertiga ini berhasil membuat jembatan.
Dan mereka akhirnya membawa banyak orang untuk ayo kita melewati jembatan ini, kita keluar dari desa supaya kita tidak kelaparan. Karena di seberang sana ternyata ada hutan yang penuh dengan pohon buah-buahan. Artinya mereka tidak akan kelaparan dan tidak akan mati. Akhirnya banyak orang menyeberang melewati jembatan itu. Dan sesampainya di tengah, ternyata perjuangan itu tidak berhenti sampai di situ. Tiba-tiba ada hujan lebat yang turun disertai dengan petirnya, Bapak Ibu. Itu membuat banyak orang kemudian bersungut-sungut. Kalau dalam bahasa Jawa, wah ngerti yo tadi kita tetap bertahan di desa. Tetapi akhirnya mereka berlari, 3 pemuda ini memberikan semangat, mereka berlari melewati jembatan itu dan mereka sampai di seberang dengan selamat. Mereka bisa menikmati hutan yang penuh dengan pohon buah-buahan dan mereka tidak mati kelaparan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu biru. Kalau kita tahu ada pujian lagu yang berkata seperti itu benar. Tuhan tidak menjanjikan bahwa kehidupan kita selalu baik-baik saja. Pasti selalu ada tantangan yang menyertai. Tetapi Tuhan berjanji kalau Tuhan selalu menyertai kehidupan kita, sesulit apapun itu, seberat apapun itu, sesesak apapun itu. Jangan pernah menyerah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Kami percaya Tuhan, di dalam kehidupan kami masing-masing ada banyak pergumulan yang mungkin keluarga kami tidak tahu atau teman terdekat kami tidak mengetahui. Dan itu terasa begitu berat kami rasakan. Tetapi kami percaya Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah ingkar janji. Terima kasih Tuhan untuk penguatan yang boleh Tuhan berikan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, demikianlah firman yang disampaikan oleh Mbak Fanani. Terima kasih Mbak Fanani yang sudah menyampaikan firman pada malam hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah diberikan kepada kita semua menjadikan kekuatan baru, iman dan percaya kita kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu, marilah kita memuji Tuhan kembali dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 453 bait yang pertama dan yang ketiga.
Yesuslah penolong kita. Naikkan doa padanya, biar kawannya menghilang. Yesus kawan yang bakal, Ia mau menghibur kita atas doa padanya. Bapak Ibu, mari kita tutup dengan berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga mulia, kami kembali datang ke hadirat-Mu Bapa. Kami menaikkan segala puji syukur serta terima kasih kami, di mana Tuhan telah memberkati di dalam persekutuan doa keluarga pada malam hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir dapat berjalan dengan baik dengan penyertaan Tuhan. Biarlah Bapa firman-Mu itu menjadikan kekuatan bagi iman kami di dalam kami menjalankan kehidupan hari lepas hari. Kami senantiasa meluhurkan akan nama-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Bapa, pada malam hari ini perkenankanlah ya Bapa, kami berdoa bagi saudara kami yang sedang sakit, yaitu Bapak Yohanes Susianto. Tuhan, Engkau telah mengetahui keberadaannya, kiranya Tuhan sembuhkan dari sakitnya, sehingga Bapak Yohanes Susianto dapat pulih kembali, dapat sehat kembali, dan dapat melakukan tugas dan pekerjaannya, aktivitasnya dengan sebaik-baiknya, dan senantiasa hanya berharap kepada kasih Tuhan saja. Kami juga berdoa bagi saudara kami Totot, putra dari Ibu Lestari, di mana pada saat ini sedang menjalani isolasi mandiri. Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kesabaran, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kekuatan di dalam menjalani isolasi mandiri di tempat yang jauh dari keluarganya. Biarlah senantiasa berserah hanya kepada Engkau saja, karena di dalam tangan Tuhan tidak ada yang mustahil. Semuanya boleh terjadi baik adanya. Terima kasih Tuhan, sehingga saudara kami ini dapat sembuh kembali dan dapat melakukan tugas dan aktivitasnya dengan baik. Terima kasih Tuhan, saudara-saudara kami ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi Bapak Anung Tri Rumantyo sebagai gembala kami beserta keluarga. Kiranya Tuhan juga senantiasa menyertai di dalam setiap kehidupannya. Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati segala kebutuhannya. Tuhan sendiri yang mencukupkannya. Kami juga tak lupa berdoa bagi saudari Fanani yang sedang mempersiapkan tugas-tugasnya sebagai calon pendeta di GKJ Telogosari. Tuhan, berkatilah hamba-Mu ini, biarlah dapat menjalankan apa yang seharusnya dijalankan. Kiranya Tuhan memberikan kemudahan, Tuhan memberikan penyertaan, sehingga apa yang dilakukan biarlah seturut dan sesuai kehendak-Mu. Berilah kesabaran dan hikmat yang dari Tuhan di dalam menghadapi segala sesuatunya. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati dan memberikan keberhasilan kepada saudari Fanani. Bapa, kami juga sebentar lagi akan meninggalkan tempat ini Tuhan, kiranya Tuhan sertai di dalam perjalanan kami. Bapa, apabila ada dosa yang terselip di dalam persekutuan doa keluarga pada malam hari ini, kiranya Tuhan mengampuninya.
Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Demikianlah persekutuan doa pada malam hari ini sudah selesai dan kiranya Tuhan memberkati. Amin.